Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq Al-Khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Rahmatul Ummah yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, ya insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Ibu-ibu di belakang ada sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat subuh kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita melanjutkan dengan meluruskan niat pertama, i'tikaf. Yang kedua, silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan rezeki kita dalam makna rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah panjangkan umur kita, baik umur biologis ataupun umur kronologis. Dan yang tidak kalah pentingnya, talabul ilmi, yaitu mencari ilmu atau belajar. Karena durasi belajar mencari ilmu di dalam Islam, kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, dari kita di bedong sampai di bedong lagi. Ketika kita lahir, orang tua kita, ayah kita mengazankan di telinga kanan kita, itu dimasukkan ilmu. Dan ketika sakaratul maut juga dibimbingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan setelah masuk di liang lahat pun masih ditalkinkan dengan kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar dan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala lapangkan jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kembali kepada pelajaran kita masih
pengkajian kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat alal Isti'dadi li Yawmil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu makalah, yaitu makalah As-Sadisatu wal Ishrun, 26. Kalau di kitab saya aslinya ini halaman 152. Kalau di terjemahan yang sebagian Bapak Ibu bawa itu di halaman 316. Kalau yang tidak bawa kitab, baik Arabnya ataupun terjemahannya, berarti sudah hafal ya. Tapi jangan khawatir yang tidak bawa kitab, insya Allah taklim ini bisa ditonton ulang, bisa ditonton kembali di YouTube ya. Insya Allah kita rekam. Jangan lupa nama YouTube-nya Umri Official Channel. Ya, jangan lupa di subscribe, juga like ya, dan share. Makalah ini kalau kita beri judulnya adalah penyebab atau 10 penyebab tidak dikabulkannya doa. Tidak dikabulkannya doa. Baik, kita baca saja makalah ini secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah an Syaqiq al-Balkhi, dari Syaqiq al-Balkhi, beliau wafat tahun 139 Hijriah. Jadi masih generasi tabi'in. Hidup di 200 tahun pertama ya. Beliau ini adalah guru dari seorang sufi terkenal, ulama besar, yaitu Hatim Al-Asam, yang dulu sudah pernah kita bahas sedikit tentang biografinya ya. Hatim yang budak, yang tuli, jadi dikenal dengan si tuli. Beliau ini lahir di Khurasan, berasal dari Khurasan. Khurasan itu di Afghanistan sekarang, dekat Pakistan, Afghanistan. Annahu qala, bahwa beliau berkata, kana Ibrahim ibn Adham, adalah Ibrahim bin Adham, ini juga ulama besar terkenal, lebih terkenal daripada yang Syaqiq. Ibrahim bin Adham ini dikenal dengan julukan Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Beliau wafat tahun 162 Hijriah. Juga beliau berasal dari Khurasan. Makanya daerah seperti Afghanistan, Pakistan, meskipun secara geografis tidak termasuk Timur Tengah, tetapi dalam percaturan internasional itu dikategorikan, dimasukkan dalam Timur Tengah.
walaupun geografisnya bukan Timur Tengah, termasuk Turki. Jadi kita ada organisasi namanya Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, itu beranggotakan 19 negara Timur Tengah, ditambah 4 negara. Jadi 4 negara ini alumninya, kalau alumni dari 4 negara ini kita masukkan dalam, termasuk dalam daftar Timur Tengah. Yang pertama Pakistan, termasuk Afghanistan ya. Kemudian India, Turki, dan Malaysia. Ya, Malaysia tetangga kita, tapi alumninya kita masukkan dalam rumpun Timur Tengah. Itu Ibrahim bin Adham. Jadi Syakik Al-Balkhi bercerita bahwa Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah, pernah berjalan di pasar-pasar kota Basrah. Ya, jadi ulama juga ke pasar. Manusia kan, Nabi juga ke pasar, makan, minum ya. Jadi beliau datang berjalan ke pasar-pasar di kota Basrah. Basrah itu di mana? Basrah itu di Irak. Ada 2 kota yang sangat terkenal dalam sejarah yang ada di Irak, yaitu kota Basrah dan kota Kufah. Inilah tempat lahirnya ilmu nahwu. Jadi kita mengenal ilmu nahwu yang dipelajari di sekolah-sekolah, itu lahirnya dari kota Basrah dan Kufah. Makanya 2 mazhab ilmu nahwu yang sangat terkenal dalam bahasa Arab, yaitu mazhab Al-Kufiyin dan mazhab Al-Basriyin. Jadi Madinah, Makkah tidak dijadikan pegangan dalam bahasa Arab, karena bahasa Arabnya orang-orang Makkah justru rusak. Jadi mazhab Al-Basriyin dan Al-Kufiyin. Jarak dari kota Basrah dan Kufah ini kurang lebih 450 kilo. Kira-kira Jakarta Semarang lah, atau kurang lebih. Jadi Ibrahim bin Adham ini berjalan di kota Basrah, di pasar-pasar kota Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi, melihat beliau hadir di kota Basrah, ulama besar, sangat terkenal, maka orang-orang pun datang kepadanya, berkumpul. Jadi dulu orang terkenal, namanya saja terkenal, tapi wajahnya tidak dikenal. Karena dulu tidak ada foto, tidak ada video. Jadi kadang-kadang orang mengagumi seseorang karena sangat terkenal, berjumpa tidak tahu kalau itu orangnya. Lalu beliau didatangi orang-orang yang banyak. Lalu mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham bahwa mereka curhat, kami di kota Basrah ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti aku ijabah, pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Jadi ini janji Allah. Mereka laksanakan perintah Allah, tetapi mereka merasa bahwa doa-doanya kok tidak dikabulkan. Itu curhat masyarakat kota Basrah kepada ulama, yaitu Ibrahim bin Adham. Faqala, lalu Ibrahim bin Adham berkata, menjawab. Karena ditanya, maka beliau jawab. Wahai penduduk kota Basrah, wahai kalian, matat qulubukum min asyarati asya.
hati-hati kalian telah mati dari 10 hal, disebabkan oleh 10 hal. Ini yang tadi kita katakan 10 penyebab matinya hati, yang berakibat salah satunya doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagus sebagai bahan koreksi kita. Kalau kita misalnya berdoa kepada Allah, kita minta sesuatu kepada Allah tapi tidak kunjung diterima, maka bisa jadi kita cari di 10 penyebab ini. Lalu beliau jelaskan satu persatu sebagai nasihat untuk orang-orang Basrah dan juga untuk kita semua kaum muslimin. Yang pertama kata beliau, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Araftumullah, kalian kenal Allah, kalian ma'rifah Allah, tahu tentang Allah. Walam ta'malu walam tuaddu haqqahu, tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Itu yang pertama. Jadi kalian mengenal Allah, bahwa Allah itu Al-Khaliq, Dia yang menciptakan, Dia sebagai Ar-Raziq, Dia yang memberikan rezeki, Al-Muhyi, Dia yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, dan seterusnya. Kalian tahu itu, kalian punya ilmunya, tetapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Maka bagaimana mungkin doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu penyebab hati mati. Nah, kalau saja punya ilmu tentang Allah tapi tidak menunaikan haknya Allah, terancam, apalagi orang yang sama sekali tidak punya ilmu tentang Allah. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Kemudian yang kedua kata beliau, wa qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi. Qara'tum kitab Allah, kalian membaca kitab Allah, kalian membaca Al-Quran, termasuk hadis, karena Al-Quran dan hadis itu satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Penjelasan hadis banyak kita dapatkan dari penjelasan Al-Quran, banyak kita dapatkan dari hadis-hadis, atau juga kadang-kadang hadis dijelaskan oleh Al-Quran. Kalian baca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tetapi kalian tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan ajarannya, tidak mengamalkan isinya, atau kadang-kadang diamalkan yang sesuai dengan selera kita saja, yang kita mau saja. Tetapi Islam sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, sebagai cara berpikir, landasan pendidikan, landasan ekonomi, berpolitik, kalian tidak mengamalkan Al-Quran. Islam hanya simbol-simbol saja. Maka itu yang menyebabkan hati kalian mati, dan akibatnya doa kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu pelajarannya bagus kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi tidak hanya sampai di situ, perlu juga kita mengetahui maknanya. Ada beberapa orang mahasiswa atau juga orang tua jamaah yang karena rajin membaca Al-Quran dengan terjemahan,
dia rutin, akhirnya dia bisa menerjemahkan Al-Quran walaupun tidak paham bahasa Arab, tidak pernah belajar bahasa Arab. Memang Al-Quran ini Allah berjanji dimudahkan bagi orang yang mau mempelajarinya. Ada orang hafal Quran setelah usia 60 tahun baru mulai menghafal, karena sungguh-sungguh maka diberikan apa yang dia mau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga, kata beliau, wadda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Kalian mengaku memusuhi iblis, bermusuhan dengan iblis, tetapi kalian menjadikannya sebagai wali. Artinya mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti tata cara hidupnya. Jadi kalian mengaku bermusuhan dengan iblis, berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Kita isti'adzah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi pada kenyataannya banyak ajaran-ajarannya yang kita ikuti. Itu penyebab ketiga kenapa hati kalian, kata Ibrahim bin Adham, mati, dan akibatnya doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu contoh kecil saja, misalnya kalau tata cara beribadah sih sudah beres ya, nggak ada masalah. Jadi ibadah-ibadah kita yang diajarkan oleh para ulama selama ini dengan segala perbedaannya, jadi perbedaan itu bukan, jadi kalau ada perbedaan apa yang diajarkan guru-guru kita tentang teknik-teknik beribadah, rincian-rincian beribadah, itu pilihannya bukan antara benar dan salah, tetapi antara benar dan benar, atau benar dan lebih benar. Tinggal kita pilih saja. Sehingga tidak boleh ada yang menyalahkan. Jadi kalau kita milih satu pendapat, yang lain tidak salah. Kan tidak mungkin kita pilih semua kan? Jadi jangan, itu harus dirubah cara berpikir kita. Jadi bukan antara benar dan salah. Kan tidak sedikit orang kalau beda pendapat hitam putih kan, yang tidak setuju dengan dia salah. Dalam lingkup fikih, lingkup ilmu agama, yang ulama berbeda itu antara pilihannya benar dan benar yang lain. Tinggal kita pilih saja. Nah, tetapi dalam kehidupan di luar ritual agama ini yang jadi masalah. Misalnya pendidikan. Ya banyak orang Islam mendidik anak-anaknya tidak dengan pendidikan Islam. Dalam ekonomi, banyak orang Islam berekonomi bukan berekonomi Islam. Masih pakai cara-cara riba misalnya. Ada yang cari keuntungan dari riba dengan pinjaman berbunga misalnya, seperti rentenir, minjamin ke orang 1 juta dibalikin 1,5 juta, itu riba jelas, rentenir. Dalam politik apalagi, politik kita masih politik ala barat, ala orang di luar Islam. Demokrasi itu bukan dari Islam. Jadi ini tantangan kita kan, umat Islam ya. Jadi tantangan kita umat Islam, dan kata Ibrahim bin Adham, karena ini salah satu penyebab hati mati sehingga doa-doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali, apalagi gaya hidup, pola hidup, ya pola kuliner, pola makan. Ini banyak sekali kita mengadopsi dari cara-cara di luar Islam. Cara-cara, kalau kasarnya cara-cara iblis.
Salah satu contoh misalnya yang sangat sering kita temukan, masih banyak orang Islam yang makan, minum pakai tangan kiri. Ya sudah ngaji, sudah sholat, tapi minum, makan pakai tangan kiri. Padahal Nabi jelas melarang itu. Karena setan, iblis makan dan minum pakai tangan kiri. Hal-hal yang sangat sepele ya. Tapi kalau kita lihat anak kita, cucu kita, ya mungkin lupa. Jadi jangan langsung dibilang kamu iblis. Ada orang minum kopi pakai tangan kiri, jangan, ini iblis minum kopi, jangan. Diingatkan saja, mungkin dia lupa, mungkin lalai. Ada juga yang keluar rumah masih pakai celana pendek, bapak-bapak. Melihat aurat, katanya olahraga. Ya olahraga nggak apa-apa pakai celana yang menutup dengkulnya, di bawah dengkul. Ini masih hal-hal yang kelihatannya sepele. Nah ini diantara hal-hal yang bisa menyebabkan hati mati sehingga doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat kata beliau, wadda'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Idda'aitum hubbar Rasul, kalian mengaku cinta Rasulullah. Kalian ngaku cinta Rasulullah. Kalau ada orang yang menghina Nabi, kalian pasti marah, kita marah. Bagus, itu memang kewajiban kita. Kita merayakan, memperingati kelahiran beliau. Ya, paling tidak tiap tahun, bagus. Bahkan di beberapa daerah sepanjang tahun mengadakan maulid, bagus, sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. Tetapi kata beliau, wa taraktum atharahu, tapi kalian meninggalkan amalnya, wa sunnatahu, dan jalan hidupnya. Kita sebagian hanya mengikuti Nabi, cinta Rasulullah pada hal-hal yang dia suka saja. Banyak sekali ajarannya, banyak sekali sunnahnya. Sunnah itu artinya jalan hidupnya yang ditinggalkan. Jadi sunnah di sini bukan hanya teknik-teknik beribadah yang sering diributkan orang, tapi sunnah dalam arti thariqatuhu, jalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu keutuhan kehidupan. Kemudian yang kelima kata beliau, wadda'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu laha. Idda'aitum hubbal jannah, kalian mengaku cinta surga, suka kepada surga. Makanya karena kita suka surga, cinta surga, tiap hari siang malam kita berdoa minta surga. Iya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Kita minta terus. Bahkan kata Nabi, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung ya. Jadi tidak boleh kita itu berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga walaupun di parkirannya saja, nggak boleh begitu, atau di emperannya saja. Kita minta, disuruh oleh Nabi minta al jannah, jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi yang kelima kata beliau, kalian ngaku cinta kepada surga, minta surga kepada Allah, pengen masuk surga, walam ta'malu laha, tetapi kalian tidak beramal, tidak melakukan amal-amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Bahkan justru kadang-kadang sebagian orang sebaliknya, pengen masuk surga tetapi yang dibeli tiket masuk neraka, ya kan?
Jadi sama dengan kalau kita naik pesawat, kita harus beli apa? Beli tiket. Dan bukan sekedar beli tiket, tetapi harus disesuaikan maskapai dengan tiketnya. Jangan maskapainya Garuda, tiketnya pakai Lion, pakai apa? Pakai Citylink misalnya. Sudah punya tiket, tapi belum bisa naik. Kenapa? Karena beda maskapai. Pesawatnya sudah benar, tiketnya sudah benar, tapi jadwal waktunya belum cocok. Terbangnya sore, dia datang ke sana pagi. Belum bisa terbang juga. Jadi banyak sekali syaratnya. Masuk di pesawat, sudah sesuai pesawatnya, sudah sesuai tiketnya, sesuai jadwal berangkatnya, tapi nomor kursinya nggak benar. Jadi jangan kayak orang yang naik, dulu ada jemaah haji naik pesawat, begitu masuk pesawat, Pak, Bu, dia langsung aja duduk tanpa lihat nomornya. Nah begitu dia duduk paling depan lagi, datanglah yang punya kursi. Datang yang punya kursi. Maaf, ini kursi saya. Enak aja katanya. Itu di belakang punya kursi katanya. Ini nomornya beda. Enggak, ini pokoknya punya saya. Datangnya sama pramugari, bahkan petugas pesawat, belum mau pindah juga. Ya, pokoknya ini kursi saya. Ya, lalu bagaimana caranya ya agar orang, kan orang tua kan, bahasa Indonesia juga kurang paham, tidak lancar bahasa Indonesianya. Ya maklum orang dari kampung kan naik pesawat. Akhirnya kata salah satu petugas di pesawat, nanti saya hadapi, gitu kan, nanti ada caranya. Lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian para penumpang yang duduk di depan ini nanti akan menuju ke Amerika, yang di belakang akan ke Indonesia. Langsung dia lari ke belakang. Ya, siapa yang mau ke Amerika kan? Jadi kadang-kadang ada cara-cara untuk memahamkan orang. Ya. Jadi terutama orang-orang yang tidak bisa paham dengan bahasa-bahasa tertentu, kadang-kadang dengan cara-cara yang khusus bisa paham. Itu contoh jemaah sekalian. Jadi banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk surga, bukan sekedar mengaku cinta kepada surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke berapa? Yang keenam. Yang keenam kata beliau, wadda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anidz dzunub. Yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa kalian tidak diterima oleh Allah, bahwa kalian mengaku takut kepada neraka, takut masuk neraka. Makanya kita beristiadzah kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita ulang-ulangin itu. Artinya bahwa kita takut masuk neraka. Tetapi kata beliau, walam tantahu 'anidz dzunub, tetapi kalian belum berhenti mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Jadi ini juga berbeda tiketnya. Ya. Sama dengan kebalikan dari tiket masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, bangsa dan negara kita dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Yang sekarang ini luar biasa, Pak, akhir zaman. Makin canggih. Alat-alat teknologi bisa bermata dua. Bisa bermanfaat, tapi juga bisa merusak. Ya, teknologi ini banyak manfaatnya. Bisa untuk dakwah, bisa untuk syiar, mengkomunikasikan kebaikan Islam,
tapi juga banyak merusaknya, bahayanya. Ya. Semoga anak-anak kita, keluarga kita semua dilindungi dari keburukan dan kejahatan media sosial. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, kata beliau, yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa-doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wadda'aitum annal mauta haqq wa lam tasta'iddu lah. Idda'aitum annal mauta haqq. Kalian mengaku, kalian sadar, atau mungkin juga rada-rada tidak sadar, bahwa kematian itu pasti adanya. Tidak ada yang lebih pasti dalam hidup ini seperti halnya kematian. Ya. Dan kita sadar itu kan, kata beliau, kalian tahu itu, bahwa kematian itu pasti ada. Dan setiap hari kita melihat dan dekat kepada diri kita, kepada kita. Tetapi walam tasta'iddu lahu, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Masih bergelimang dengan maksiat, masih lalai, masih jauh dari Allah, masih meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi antara pengakuan dengan persiapan itu berbeda. Dan Masya Allah, meskipun kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Nabi sudah memberikan bocoran kepada kita bahwa durasi rata-rata usia umat Nabi itu bainas sittina was sab'in, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang rata-rata ya, yang kebanyakan. Ada yang lebih daripada 70 ada, tapi semakin kurang. 70 ada, 80 ada. Apalagi generasi-generasi yang generasi kolonial. Sekarang di kampung masih ada yang usia 90-an, bahkan ada yang menjelang 100, tapi sudah langka sekali. Itu rata-rata. Nah, sehingga kita diharapkan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Makanya untuk mengingatkan kita pada kematian, Nabi menganjurkan kita, mensunnahkan kepada kita umatnya untuk zikrul maut, untuk ingat pada kematian. Salah satu di antara medianya, kita disuruh untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu dua tujuannya ya, tujuan utamanya. Pertama, mendoakan orang yang meninggal, karena itu yang paling dia butuhkan, doa-doa kita yang masih hidup. Dan yang kedua, iktibar kita masih hidup, bahwa pasti kita akan seperti dia, tinggal menunggu saja waktunya, menunggu saja gilirannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan dari segala azab alam kubur dan azab di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, yang kedelapan, yang menyebabkan hati mati, yang berakibat pada doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau adalah washtagaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Istagaltum bi'uyubi ghairikum, kalian sibuk dengan aib-aib orang lain, sibuk menceritakan aibnya si Anu, si B, melihat kekurangannya orang lain, kesalahannya.
aibnya, ya kan? Betul nggak? Coba kalau ada orang, sekelompok orang ngobrol ya, terserah mau di mana ngobrolnya, mau di pos ronda, mau di dimanapun. Kira-kira yang kita bicarakan itu diri kita apa orang lain? Ya, pasti orang lain. Dan kebanyakan menjurusnya kepada kekurangannya orang lain. Bukan muji-muji orang. Itu sih itu baik, itu sih itu begitu. Pasti kekurangannya kita cari. Makanya kata Nabi, hiduplah seperti lebah dan janganlah hidup seperti lalat. Kalau lebah itu selalu cari bunga-bunga yang baik. Dia rela terbang dari pohon-pohon yang tinggi, yang jauh, demi untuk mendapatkan saripati buah. Maka apa yang dihasilkan oleh madu? Apa yang dihasilkan oleh lebah? Yaitu madu yang bermanfaat. Dan janganlah kalian hidup seperti lalat. Lalat itu yang didatangi selalu tempat-tempat kotor, aibnya orang, ya, kekurangannya orang lain. Nah, kalian sibuk dengan aib orang lain. Wa taraktum uyuba anfusikum, gara-gara waktu kita habis menceritakan aibnya orang lain, kekurangannya orang lain, sehingga kalian melupakan aib dan kekurangan diri kalian sendiri. Kita mengevaluasi orang lain, tapi kita lupa mengevaluasi diri kita. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, yang menyebabkan hati mati dan doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ta'kuluna rizqallah wa la tashkurunahu. Wa ta'kuluna rizqallah, kalian makan rizki dari Allah. Kita makan, kita minum, kita menikmati, semua kan rizki Allah. Dan semuanya gratis. Ya kan? Makanan, minuman, semuanya. Bahkan dalam tubuh kita ini semuanya adalah pemberian, pinjaman dari Allah. Tetapi wala tashkurunahu, tetapi kalian tidak bersyukur kepadanya. Masih banyak mengeluh. Kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, tapi satu ujian diberikan kepada Allah oleh Allah, kita sudah melupakan nikmatnya. Kita banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai dari hal-hal yang kecil kita sudah membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita kalau ada makan makanan enak nih, kira-kira yang kita banyak puji itu makanannya apa? Allah. Kita biasanya enak loh makanannya, tapi kita lupa kenapa. Apa makanan yang enak, Pak? Apa contohnya? Mau makan apa hari ini? Sate ya? Kenapa sate itu enak? Kenapa sate itu enak? Kan kita enak loh satenya. Sate itu enak karena gigi kita sehat. Karena kita sehat. Tapi kan kita nggak pernah muji gigi kita ya. Alhamdulillah gigi saya sehat sehingga satenya enak. Coba gigi kita satu saja sakit, kira-kira enak gak sate? Nggak enak, Pak. Senyum aja susah, apalagi menikmati sate. Ini sebagai contoh ya, bahwa enak itu karena ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jarang kita syukuri.
Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir jamaah sekalian, yang menyebabkan hati mati dan doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa tadfanuna mautakum wa la ta'tabirun bihim. Tadfanuna mautakum, kalian ikut menguburkan orang-orang mati di antara kalian. Kita datang mengikuti penguburan orang yang meninggal, ya kan? Kita ke kuburan, kita melihat orang dimasukkan dalam liang lahatnya, bahkan tidak sedikit orang yang masuk di dalamnya. Tetapi wala ta'tabiruna bihim, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Ya, makanya kata Nabi di hadis lain, kematian itu adalah guru besar. Jadi datang ke orang mati itu bukan sekedar ramai, ya, bukan sekedar ramai-ramai gitu kan, pengen dilihat orang. Lalu datang ke orang meninggal sedih-sedih. Ya, bukan itu saja, tapi yang terpenting untuk diri kita. Jangan sampai kayak orang di rumah sakit, di bagian apa, di bagian rumah sakit, bagian jenazah, tapi bermaksiat. Mestinya dokter itu, kata ulama, yang berhubungan dengan anatomi manusia, di fisik manusia, dia orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hari dia melihat fenomena sakit. Ada orang yang dibedah dadanya, ada orang yang dikeluarkan jantungnya kan. Ada jemaah saya di salah satu masjid di Jakarta Timur pernah mengalami operasi jantung. Dia cerita sendiri, Pak. Alhamdulillah sekarang masih hidup, hampir 10 tahun. Jadi termasuk sukses tuh operasinya. Jadi kata dia ketika dioperasi jantungnya sempat keluar dari badannya gitu, beberapa saat. Kalau dimasukkan, dibersihkan, kalau dimasukkan. Nah, jadi kurang sadar apa lagi kita kalau kita memikirkan pada apa yang ada dalam tubuh kita ini, dan kita tidak punya kuasa, iya kan? Mata kita bisa berkedip, ini kan bukan kemauan kita, Pak. Kita bisa ngomong, tangan kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, itu kan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, kalian senantiasa melayat orang mati, menghadiri orang yang mati, bertaksiah kepada orang yang mati, bahkan ikut menguburkan orang mati, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari orang mati. Nah, kemudian jemaah sekalian, terakhir, di bagian terakhir, dalam rangka untuk menguatkan ini, maka Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW untuk mengajarkan satu doa yang diajarkan juga oleh Ibrahim bin Adham. Jadi Jibril datang kepada Nabi, lalu Jibril berkata kepada Nabi, "Ma bu'ithu ila ahadin ahabbu ilayya minka." Saya tidak diutus kepada seseorang lebih aku cintai seperti kamu. Jadi ini dalil bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dicintai oleh malaikat Jibril. Afala u'allimuka du'aan. Kata Jibril, mau enggak aku ajarkan kepadamu satu doa? Ikhtaba'tu laka. Doa ini saya sembunyikan. Lam u'allimhu li ahadin qablaka. Doa ini tidak pernah aku ajarkan kepada nabi, seorang nabi pun sebelum kamu. Jadi ini doa baru pertama kali aku ajarkan kepadamu. Dan untungnya kita dapat kesempatan bisa membaca doa ini, jamaah sekalian, sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Tad'u bihi fir raghbati war rahbah.
kalian berdoa kepada Allah baik di kala senang ataupun di kala susah. Jadi doa ini bagus dibaca di kala kita senang atau di kala kita susah. Apa doanya? Ya nuras samawati wal ard wa ya qayyumas samawati wal ard wa ya samadas samawati wal ard wa ya zainas samawati wal ard wa ya jamalas samawati wal ard wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghautsal mustaghithin wa muntaha raqbatil abidin wa munaffisa al-karba wa munaffisal karbi anil makrubin wa mufarrijal ghammi anil maghmumin wa sarikhal mustasrikhin wa mujiba su'alil abidin. Kemudian kata Jibril, thumma tas'alullah, lalu kamu minta kepada Allah hajatan min hawa'i dunia wal akhirah, kebutuhan dunia dan akhirat apa saja. Jadi dikasih puji-pujian dulu, sama dengan orang kalau kita mau minjam duit nih ya. Jadi jangan langsung minjam duit, enggak kan, biasa dipuji-puji dulu orangnya kan ya, dipuji-puji dulu, oh bapak makin baik deh, ibu memang tambah cantik deh gitu kan. Nah ujung-ujungnya boleh enggak gitu kan. Biasanya kalau orang udah dipuji ya biasanya lebih gampang memberi. Nah begitu juga Allah. Jadi jangan to the point kita langsung minta kepada Allah, tapi banyak memuji-muji. Makanya di surah Al-Fatihah sebelum kita minta kepada Allah, maka kita alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, lalu beribadah. Baru setelah ibadah ihdina, baru kita minta kepada Allah. Nah jadi ini doanya ya. Ya nuras samawati wal ard, wahai yang menerangi langit dan bumi. Wa ya qayyumas samawati wal ard, wahai yang menegakkan langit dan bumi. Wa ya samadas samawati wal ard, wahai tempat bersandarnya langit dan bumi. Wa ya zainas samawati wal ard, wahai yang menghiasi langit dan bumi. Wa ya jamalas samawati wal ard, wa ya jamalas samawati wal ard, wahai yang memperindah langit dan bumi. Wa ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa ya ghautsal mustaghithin, wahai yang menolong orang-orang yang mohon pertolongan. Wa muntaha raqbatil abidin, wahai harapan terakhir orang-orang yang beribadah. Wa munaffisal karba anil makrubin, yang meringankan, melegakan musibah bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Wa mufarrijal ghammi anil maghmumin, yang membuka, menenangkan orang yang galau, orang yang dirundung oleh kebingungan. Wa sarikhal mustasrikhin, wahai yang mendengarkan teriakan orang-orang yang berteriak menolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Mereka bukan lagi berdoa, berteriak, wahai saudaraku, wahai umat Islam di seluruh dunia yang jumlahnya 2 miliar, di mana kalian? Setiap hari Pak, di sana bukan perang Pak, di sana pembantaian. Dan kita umat Islam, terutama dunia Arab, nonton ya. Kita biarkan saudara kita dibantai. Wahai yang mendengarkan teriakan orang-orang yang berteriak memohon pertolongan, wa mujiba su'alal abidin, yang mengijabah permintaan orang-orang yang beribadah. Lalu setelah itu kita minta kepada Allah, wah ya Allah, apa terserah mau minta apa saja. Kalau orang sakit kan butuh sehat kan. Kalau orang belum punya keturunan, minta keturunan. Tapi kalau yang minta keturunan, nikah dulu. Ya Allah beri keturunan. Dan nikah belum? Belum. Nikah dulu. Cari pasangan dulu, baru minta keturunan. Atau yang sudah nenek-nenek nih, sudah usia 80 tahun nenek-nenek, minta keturunan. Gimana caranya? Nah, minta cucu. Maksudnya cucunya gitu. Jadi harus sesuaikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika berdoa kepada Allah di Mekah, beliau minta diberikan buah-buahan, ya kan? Warzuqhum minats tsamarat. Kata ulama, Nabi Ibrahim minta buah, bukan minta pohon. Artinya apa? Ibrahim itu realistis. Nabi Ibrahim bukan minta pohon jeruk di kota Mekah, tapi yang penting buahnya kan. Akhirnya doa Ibrahim diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang haji dan umrah tidak pernah lihat pohon jeruk di Mekah, tetapi di Mekah semua jenis jeruk ada. Apalagi pisang, tidak pernah kita lihat pohon pisang, tapi semua jenis pisang ada di Mekah, ada di Madinah. Begitu juga korma, apalagi korma ya, anggur, semua buah-buahan. Bahkan durian ada di Mekah, tapi tidak pernah kita menemukan pohon durian. Itulah salah satu keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita berdoa harus realistis. Ya. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, makalah ke-26. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita insyaallah senantiasa dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.